Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Innal hamdalillah wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqin qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Qala Nabi aydan al jannah mustaqatu illa arba'ati nafarin dalil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Sadaqallahu. Bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat iman dan kesehatan. Sesaat kita melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju tempat berubudiyah. Sesaat kita melihat masih bisa kita memaksimalkan skeleton kita untuk berangkat. Masih bisa kita memperdayakan aktivitas kornea kita untuk melihat. Telinga masih bisa berfungsi untuk mendengar lantunan Al-Quran. Dan ketika lidah belum keluh, sesaat lafaz takbir, tasbih, tahmid dan ta'lil masih kita berdayakan dengan kekuatan suara. Maka berkesempatan ini di ambang pintu Ramadan kita masih diberikan teraturnya nafas untuk bisa beraktivitas dengan baik oleh Allah dalam rangka bermunajat dan beraktivitas ubudiyah. Semoga umur dipanjangkan oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan dan bisa kita nanti melaksanakan Ramadan yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Beriring dengan itu salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin umat yang dilukan salangkah dilebihkan serantiang adiko poladai ali budiman tak basisih batang lepek basanda kau daun lepek beleduang ore lepek basel. Jemaah dimuliakan Allah, berdasarkan surat Al-Baqarah yang kati bacakan tadi, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka sampaikanlah kabar gembira. Amanu wa 'amilus solihat bagi orang-orang yang beriman. Dan mereka wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa mereka? Mereka yang beriman akan mendapatkan al-jannah, surga untuk mereka. Tajri min tahtihal anhar,
yaitu yang mengalir di dalamnya air. Dan minta tila'anar kulama ruzikum minha min thamarati rizqa, dan mendapatkan semacam rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, surga itu al-jannah mustaqatu ila arba'ati nafarin, tempat yang paling didambakan manusia, tempat yang digambarkan oleh Allah, tempat kenikmatan yang dirindukan oleh segenap umat muslim. Al-Jannah akan memanggil-manggil mereka. Surga itu akan meraih-raih mereka. Siapa di antaranya? Ada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Mereka yang selalu membasahkan lidahnya dengan Al-Quran. Mereka yang selalu membumikan Al-Quran. Dadanya penuh dengan Al-Quran. Mereka tahu dengan membaca Al-Quran yang baik. Mereka paham dengan muskilat. Berangkat dari jenjang pertama cara membaca yang terbaik. Mengerti dengan fasahah. Paham dengan tajwid, mengerti dengan terjemah dan tafsir. Implikasi terakhir dengan karakter Al-Quran, mereka mewarnai lingkungan dan tempat dia sebagai norma-norma agama yang terbaik. Jemaah-jemaah dimanakan Allah. Talil Quran. Kata sesaat kita melihat gambaran hari ini kepada mereka-mereka yang muslim, masih banyak remedi, pengulangan-pengulangan, gambaran-gambaran perlu kita pelajari kembali kepada anak didik. Betapa khawatirnya kami sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, sebagai ambang puru alamunian, orang duduk tasukatan pandai baligan dan sempit tahu bategang dan tidak. Pada kesempatan ini, masih banyak kita sebagai muslim, masih banyak kita sebagai mukmin yang belum melengkapi karakter-karakter Al-Quran ini. Banyak mereka kok balabih ranca-ranca berkurang sia-sia daga mengko diagih di balik mengko dia belah bayang-bayang sebajang badan. Disaki lekatkan ubik dia lekatkan. Banyak mereka berbahasanya santun. Banyak syairnya yang mantap. Banyak ceramahnya yang dijadikan fenomena. Banyak kata-katanya menjadi tumpuan. Bahkan dia menjadi tokoh masyarakat. Tapi ketika menjadi pemimpin sebagai imam yang dulukan selangkah, perlu dia remedi. Kurang paham dia dengan fasahah. Tak mengerti dengan dia mad wal kasar. Prakteknya kurang mantap dalam muratul uruf wal harkat. Tidak paham dengan dia sifatul huruf. Dia hanya mengejar namanya sertifikasi untuk tenaga-tenaga pendidik. Dia hanya banyak mengejar untuk bagaimana kehidupannya itu lebih layak, luks dalam mengejar era globalisasi ini. Jemaah-jemaah dimakan Allah. Maka mereka adalah memperkuat dengan fasah tersebut. Mereka belajar kembali. Karena Ramadan sudah diambang pintu. Dia tidak hanya menghafal Al-Quran saja. Dia mengartikan. Dia mentafsirkan. Dia mengulang kembali dengan Iqra' waratil Quran tartila, baca Al-Quran itu dengan tartil perlahan. Dia menambah ilmu. Dia tidak menunjuk orang yang salah. Dia tidak mematikan lampu rekannya. Tapi dia menerangi lampu-lampunya sendiri untuk memberikan yang terbaik dengan bacaan Al-Quran. Banyak mereka, banyak sebagian dari komunitas bangga dengan hafalan 10 juz, 30 juz, 5 juz.
tapi segelintir mereka memahami muskilat Al-Quran. Segelintir mereka memahami namanya tajwid wa fasahah. Dia tak mengerti dengan sifatul huruf. Dia tak paham dengan makhrajul huruf. Dia tak paham dengan tafasi. Dia tak mengerti dengan safir. Dia tak paham dengan sifatul huruf. Ma'mus, raqawasidah. Cuma dia menghafal agar memperbanyak bacaannya dan untuk melantunkan secara tartil Quran tartila. Tapi alhamdulillah, al-jannah akan tetap merindukan mereka bagi mereka yang terus belajar. Yang kedua, wa hafizil lisan, memelihara lidah. Setelah dia baca Al-Quran dengan baik, dengan tuntunan wa fasahah, dia pelihara lidahnya. Kalau ada lidahnya terucap kepada yang baik, dia cepat-cepat minta maaf. Karena Ramadan akan masuk. Beduk tiri pan yang singkik lawi sati rantau betuah kok sampan sabila papan kok pandayang sepatang pimpinan tak mungkin sampai ke Semarang. Lain yang tinaka Makkah mencari rantang nanjang manjalang tanah suci tapi pulau di ampang apa-apa. Lawi di pagar jatuh tua kok sentiang minta dibilai, kok kurang minta ditukuk, kok salah capek minta maaf. Walaupun dari sebagian tetangga mereka, kerabat mereka masih sakit hatinya, tapi langkah pertama dia lakukan. Dia menjabat tangan temannya. Walaupun di sini masih terasa kiswah, hatinya belum plong, tapi jenjang pertama dia telah laksanakan, menjabat tangan temannya. Khudil afwa bil uf wa arid anil jahilin. Dia minta maaf. Jemaah-jemaah dimakan Allah. Pada kesempatan ini, mereka bersihkan hati. Dia luruhkan semua aktivitas yang berdauh-dauh. Dia jemput bola. Dia sebagai pemimpin dilukan selangkah diberikan selangkah mau berjabat tangan orang di bawah dan mau minta maaf. Dan nenek mama mau minta maaf ke kemanakan. Lati-lati terbangka sasak dari sasak turun ke lama dari nenek turun ke mama dari mama turun ke kemanakan. Walaupun mama sebagai pemimpin dahulunya dalam adat, tapi ini mama mau minta maaf kepada kemanakan. Begitu juga orang tua. Kita sebagai yang dijadikan pemimpin rumah tangga, tidak semuanya benar. Kita sebagai suami tidak semuanya benar. Pasti ada ucapan yang tidak sesuai dengan koridor-koridor normatif. Inilah Ramadan yang diambang pintu. Kita buka pintu lebar-lebar, yaitu pintu maaf. Uzil afa bil uf wa arid anil jahilin. Dan ketiga, al-jannah merindukan beberapa golongan wa muta'imul ji'an. Mereka yang tahu dan memberi sedikit rezekinya kepada orang-orang yang kurang mampu, yaitu fakir miskin. Setidak-tidaknya mengerti dia dengan jiran, tetangga mereka. Paham dengan kondisi orang-orang yang butuh uluran tangan. Gadang su tak menganyang, gadang angta tak lalu, gadang kawi tak membau. Apalah artinya mobil mewah, rumah bertingkat, tapi tetangga tidak diperhatikan. Hidup sendiri-sendiri. Komunitas tidak dijaga. Kita sebagai manusia yang punya dedikasi pendidikan yang mantap, tapi melihat ke bawah nak namuh mencari katih sih. Tidak paham dengan kondisi tetangga yang butuh. Malah kadang-kadang dia pegawai masih minta bantuan juga kepada UPZ. Karena tidak terdata dengan baik kita sebagai orang yang paham, yang mengerti, yang butuh. Manusia yang bijak itu tak harus pintar. Dia paham dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Dia paham dengan kondisi lingkungan yang butuh dengan perhatian publik. Kalau ndaklah ada beko video yang mensiarkan, lah banyak orang menonton,
lah publikasi tingginya, baru tercapai, baru banyak yang membantu. Kalau tidak tahu, maka mereka paham dengan kondisi mereka yang butuh, yaitu fakir miskin, anak yatim dan anak telantar. Mudah-mudahan Ramadan membuka pintu kita. Dan terakhir, wasaimin fi syahri Ramadan, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Al-Jannah akan meraih, akan mengambil, akan merindukan mereka-mereka yang memang berpuasa. Tapi ada juga golongan yang berbahagia menghadapi puasa. Dan ada juga golongan yang ragu. Ada juga golongan yang takut karena tidak kebagian makan siang. Kalau kita lihat generasi-generasi di pasar sana, pondok-pondok kecil, kain-kain yang ada batasnya, karena tidak kuat seorang supir membawa untuk menghidupkan keluarga kecilnya, karena berhadapan dengan panas teriknya matahari, putaran roda yang terus menghangatkan posisi tubuhnya, sehingga terlantar dia dengan ibadah. Apa alasan mereka? Menghidupkan keluarga kecil saya. Kalau ndak begitu jua nak amu makan. Maka segelintir dia minum air pada siang hari, makan pada siang hari dengan pondok-pondok kecil yang dibatasi dengan kain. Mudah-mudahan al-jannah mustaqatun ila arba'in anafadin akan memberikan nuansa terbaik. Dia akan menjadikan Ramadan ini adalah pembatas dirinya. Setidak-tidaknya mereka paham dengan wajibnya berpuasa pada bulan Saum. Semoga 4 golongan ini akan bisa menjadikan kriteria yang menyinggung dan memperhatikan untuk bisa menyimak kita sebagai manusia yang seutuhnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarwana wa takhashana wa tamimna taqasrana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama amaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.